Siapa di sini yang suka sama nastar yang full butter, yang rasanya enak, lembut, dan pecah di mulut? Tentu saja banyak yang suka kan? Hai teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan membuat nastar full butter with jasmine. Untuk bahan-bahannya, nanti teman-teman lihat di deskripsi box. Pertama-tama masukkan garam ke dalam butter with jasmine, lalu diaduk-aduk sebentar ya teman-teman. Teman-teman, di sini saya pakai full butter with jasmine. Saya tidak pakai campuran margarin yang lain. Ini full butter. Masukkan gula halus, lalu diaduk-aduk kembali ya teman-teman. Aduk gula pasirnya dengan memakai spatula dulu. Kalau gula pasirnya sudah tercampur rata, baru pakai hand mixer atau whisk. Di sini saya pakai whisk ya teman-teman. Jika memakai hand mixer, cukup diaduk 1 menit saja ya teman-teman. Kalau pakai whisk tangan juga, cukup 1 menit lebih sampai butternya pucat. Masukkan telur satu persatu sambil diaduk. Masukkan tepung susu dan diaduk asal saja. Masukkan tepung maizena dan diaduk kembali asal tercampur saja. Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, dan di sini teman-teman saya pakai tangan, saya tidak pakai whisk lagi. Saya sudah cuci tangan dengan bersih. Kenapa teman-teman saya pakai tangan? Saya ingin tahu konsistensi adonannya. Saya jelasin ya teman-teman kenapa saya itu pakai tangan. Contohnya ini tepung terigunya itu 700 gram, karena saya masukkannya itu sedikit demi sedikit, jadi total yang saya pakai tepung terigunya itu hanya 680 gram. Karena seperti di video-video sebelumnya saya jelaskan itu setiap butter itu konsistensinya beda-beda, ada takarannya pas, ada yang tidak pas. Jadi teman-teman kalau buat nastar maupun kue kering lainnya, teman-teman pakai tangan saja agar teman-teman tahu konsistensi adonannya. Di sini saya ganti baskomnya karena baskom yang saya pakai ini kekecilan, jadi saya ganti ke yang lebih besar. Adonannya sudah lembut dan sudah sesuai dengan keinginanku. Sekarang saya timbang dan bulat-bulatkan. Berat adonannya 8 gram dan selai nanasnya 4 gram. Jadi totalnya 12 gram. Untuk cetakan nastarnya saya pakai cetakan bunga ya teman-teman. Ukurannya itu 2,5 cm. Cara menggunakan cetakan nastarnya diperhatikan videonya ya teman-teman.
Teman-teman, bulatan nastarnya dibuat melonjong ya teman-teman, agar nanti gampang masuk ke cetakan nastarnya dan tidak ada yang tersangkut di pinggir-pinggir cetakan nastarnya. Teman-teman tahu nggak, adonan nastarku ini tidak lembek dan tidak keras. Ini sudah sesuai dengan kemauan saya sendiri. Dan di cetakan nastar ini saya tidak mentaburi tepung terigu lagi karena sudah licin di cetakan nastarnya. Dan teman-teman perhatikan untuk mencetak nastarnya. Lihat, saya benar-benar tidak pakai tepung terigu. Ini gampang sekali diaplikasikan. Cetakan yang pertama ini loyangnya sudah penuh semua dan saya sudah masukkan ke oven dan saya sudah panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas dan api bawah. Saya panggang selama 25 menit dan disesuaikan suhu ovennya ya teman-teman. Setiap merek oven itu suhunya beda-beda. Di loyang ini adalah cetakan yang kedua ya teman-teman. Nanti teman-teman pikir kok jadi bentuknya jadi sama semua, padahal di loyang pertama tadi masih ada yang agak dalam bentuk bunganya. Begitu ya teman-teman, ini loyang kedua. Teman-teman, ini bahan olesan nastarnya. Sebelumnya lelehkan margarin. Jika margarinnya sudah dingin, campurkan ke kuning telur yang sudah disiapkan dan masukkan adonan nastar sekitar 2 gram. Dikocok sampai rata dan sampai adonan nastarnya itu tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, disaring kembali agar bahan olesan kuning telur ini halus dan lembut. Di sini saya sedikit pakai pewarna makanan ya teman-teman, karena kuning telur saya ini sedikit pucat, jadi saya tambahkan pewarna makanan. Saya cuman tambahkan cukup 1 tetes saja. Setelah dingin nastarnya, dioleskan kuning telurnya ke nastarnya dan dioleskan selama 3 kali atau 2 kali. Di setiap olesan dijeda sekitar 3 menit sampai 5 menit ya teman-teman, agar warna nastarnya itu dan cantik. Teman-teman bisa bedakan ya yang mana yang belum saya oles dan mana yang sudah saya oleskan. Yang di sebelahnya ini, loyang kedua ini saya sudah oleskan kuning telur, dan loyang pertama ini baru saya oleskan kuning telur. Untuk pengolesan kuning telur di cetakan bunga nastar ini harus pelan-pelan ya teman-teman. Kalau boleh pakai kuas yang kecil, karena kalau pakai kuas yang besar nanti warna nastarnya tidak merata dan banyak yang bolong-bolong karena kita pakai kuas yang besar. Sekarang tahap kedua untuk memanggang nastarnya, dan suhu ovennya masih tetap sama ya teman-teman, tetapi waktu memanggangnya selama 30 menit atau sampai matang. Warna nastarnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Ini hasil nastarnya yang sudah selesai dipanggang.
Baik teman-teman, sampai di sini video kita hari ini dan kita jumpa di video selanjutnya. Mohon juga dukungan untuk teman-teman di like, di subscribe dan di share channel saya ini agar makin berkembang. Terima kasih teman-teman, bye bye.